Oke guys, kita mau nurunin fork nih proyek kita kali ini. Turunin fork depan sepeda masih baru. Oke, peralatan yang dibutuhkan kunci 10, tang, jangka sorong, kunci buat buka forknya, obeng, dan juga torch, kompor. Nah, ini kunci buat buka penutup forknya ya. Ini bikin sendiri nih guys. Nah, ini sepeda belum lock, jadi kanan kiri masih spring, belum angin, belum airlock, belum air fog yang udara itu. Nah, ini koilnya kita lepas karena masih baru. Nah, ini grease-nya juga masih baru. Ini kita sendirikan dulu. Oke, kita sisihkan di wadah. Ini kuncinya rapet nih, enak ini guys. Tapi kalau saran saya beli aja ya, karena saya nggak sabar. Jadi untuk nunggu beli, jadi bikin sendiri. Nah, lakukan yang sama di fork yang sebelahnya. Karena ini forknya cuman preload ya, jadi dua-duanya kunci sama. Nah, setelah kita lepas pasti akan turun tuh. Nah, kemudian kita ukur, kita cari berapa mau kita turunkan nih. Kita mau turunkan berapa senti. Kita ketemu di sini 100 ya. Untuk sepeda ini 100. Jadi travelnya 100. Rencana saya mau saya turunkan sekitar 70 mili. Jadi nanti dapatnya sekitar 30-an kan ya sisanya. Oke, lanjut kita lepas dulu rodanya. Roda kita lepas. Ini remnya, hidrolis kita lepas dahulu. Kemudian rodanya kita lepas. Nah, ini tinggal sekarang kita buka nih yang kunci mur 10-nya, baut 10-nya yang di bawah, posisi di bawah. Oh ya, kita balik dulu ya sepedanya ya, biar mudah. Ini kita lepas dua-duanya, kanan kiri semua sama kunci 10. Buka aja jangan dilepas murnya ya, jadi dibuka. Yang penting terbuka dulu kuncinya, murnya terbuka, kemudian kita ketok pakai kayu, jangan langsung diketok di murnya. Kita ketok sedikit aja sekali sampai dia turun. Nah, setelah turun baru kita buka, kita lepas murnya. Oke, sisihkan dulu murnya, kemudian tinggal kita tarik aja nih forknya yang bawah. Nah, kita tarik dia pasti udah lepas ini. Nah, setelah terlepas seperti ini dalamnya. Ini karena masih baru jadi masih lumayan bersih nih. Ini kalau untuk fork lama pasti kotor sekali ini. Nah, ini kita cabut. Nah, ini petahannya yang bawah ini. Nah, ini kita cabut dulu. Kemudian akan terlepas sulingnya ini. Sulingannya ini. Oke, kita lepas kanan kiri. Nah, ini grease-nya ada ini ya, grease-nya banyak ini di sini. Cuman enggak begitu terlihat di video. Jadi untuk sebelumnya untuk melepas fork ini juga sediakan grease ya. Oke, sekarang kita bikin ganjalnya nih, ganjal sulingnya. Nah, ini saya mau bikin 60. Saya mau coba bikin 60. Ini saya buat dari pipa PVC setengah dim. Itu pas ya, untuk sulingnya juga bisa masuk. Nah, ini setelah terpotong, nah seperti ini. Agak saya bulatkan nih, ujungnya agak saya bulatkan supaya bisa ganjalnya lebih enak. Jadi lebih stiff, lebih sulingnya itu lebih pas nanti. Oke, kita susun seperti ini. PVC dulu, baru per pengganjal bawahnya. Nah, seperti ini posisinya. Kemudian ring karet. Nah, ini masukkan. Seperti ini perakitan untuk sulingnya. Lakukan hal yang sama di sebelahnya. Sebelahnya juga sama ya guys ya. Nah,
seperti ini, dilakukan yang sama untuk sebelahnya, sama persis, biar seimbang. Ukurannya ini benar-benar motong pipanya itu harus sama ya guys ya, kanan kiri, supaya enak nanti seimbang. Oke, setelah kita rakit, dikasih grease ya guys ya. Jadi nanti dikasih grease, setelah sama pastikan ukurannya sama kanan kiri. Setelah dikasih grease, bersihkan dulu, kalau ada sisa debu baru kasih grease. Setelah itu bisa dipasang dulu. Nah, dipasang dulu enggak apa-apa, untuk ngecek dan kita fitting dulu ya, dapat ukuran berapa. Masukkannya seperti ini ya guys ya. Nah, dimasukkan supaya muncul ke atas, ke ujungnya bawah ini. Kalau sudah dipasang dulu, pasang pengganjal bawahnya ini, diukur dulu ya. Nah ini diukur. Nah ukuran ini bisa jadi patokan untuk nanti ngukur travel. Nanti travelnya kita dapat sekian nih kurang lebihnya. Nanti bisa jadi patokan waktu kita ngurangin per. Nanti di belakang kita pernya enggak tanpa potong ya. Kali ini kita enggak motong per. Nah, kemudian masukkan dulu ini pengganjalnya. Kita fitting dulu di sini. Nah, kita pasang, begitu juga dengan sebelahnya, kita pasang sekalian. Setelah itu kita fitting per nih. Nah, setelah terpasang yang tadi kita fitting per. Nah, pernya ini pasti ada sisa nih guys, pernya. Nah, karena kita niatnya mau turunin pasti ada sisa nih. Nah, sisa ini yang akan kita, sebenarnya kalau mau dipotong sederhananya dipotong, cuman saya nggak mau potong. Jadi nanti kalau pengen balik standar, saya masih bisa pakai untuk tetap pakai per bawaannya. Jadi ini kita ukur nih, sisanya per ini ada berapa. Nah, sisa inilah yang nanti akan kita apa ya, kita bakar, kita rapatkan supaya ketemu ukuran yang didapat ini. Nah, ini ukuran total. Nah, ini dikuranginya sekian ya. Itu sisa pernya sekian, sisa per yang keluar dari Fox sekian. Tapi nanti yang kita kurangi pasti lebih dari itu. Jadi intinya waktu masuk di Fox itu posisi pernya jangan sampai muncul ke atas supaya kita mudah untuk masang tutupnya, menutupnya, supaya kita lebih mudah nanti. Nah, jadi kita ukur sekian, nanti ketemu ukuran untuk berapa kebutuhan pernya. Nah, sekarang kita proses pemanasan, kita proses nih, dirapatkan ya pernya untuk cari ukuran yang sudah kita ukur tadi, yang sudah kita tentukan. Kita mau turunkan berapapun sesuai selera masing-masing, mau nunduk seberapa. Nah, nanti kalau ingin kembali ke standar ya ini tinggal bakar lagi gini, kemudian cari ukuran yang pas disesuaikan dengan yang kita lepas tadi. Nah, ini terus sambil kita ukur satu-satu, sambil kita ukur sesuai yang kita harapkan. Nah, oke, kita sudah dapat ukuran kiri kanan sama, jangan sampai panjang sebelah ya, atau pendek sebelah. Kemudian kita pasang
kita pasang pembungkus pernya yang di dalam supaya tidak melukai forknya. Jangan lupa dikasih grease, semuanya grease ya, di dalam ini grease, jadi tidak ada oli. Untuk coil spring ini tidak ada oli, fork coil ini tidak ada oli, dia cuman pakai grease nya yang bagus ya. Kalau ini saya pakai grease CVT, punya motor Matic. Nah, setelah kita pasang cover coilnya, cover springnya, kita pasang kanan kiri. Nah, kemudian kita rakit nih. Yang karena tadi sulingnya sudah kita pasang, sudah terpasang, jadi sekarang kita tinggal rakit aja. Oke, kita pasang. Nah, tuh dapatnya pernya itu harus masuk segitu. Jadi jangan sampai pernya nongol, supaya kita pasang tutup preloadnya ini mudah. Dan preloadnya ini tetap punya fungsi ringan. Kita nanti muter preloadnya itu kalau kita pengen berat itu masih ringan untuk nekan pernya, karena pernya tidak terlalu muncul, tidak terlalu panjang, jadi pas, dibuat pas ukurannya. Oke, kita pasang kanan kiri, lakukan hal yang sama. Nah, itu muncul segitu, itu adalah travel akhir yang kita dapat. Nah, pasang sebelahnya juga rakit sama, lakukan hal yang sama di sebelahnya. Oke, ini sudah jadi, kita tes ya. Nah, ini setelah rapat kita tes nih kayak gini. Oke, kita dapat travel. Nah, travel yang atas dengan yang bawah ini sama kan. Nah, itu yang diganjel, yang kita ganjel PVC tadi, ketemunya sama. Nah, oke, semuanya dikasih grease. Jangan lupa kasih grease-nya yang bagus. Untuk fork bagian luarnya ini juga kita bersihkan sekalian, karena ini fork baru jadi masih bagus, tapi tetap kita harus kasih grease. Nah, kita kasih grease kanan kiri. Oke, kita pasang, kita rakit, kembalikan seperti semula. Oke, nah ini kita pasang, kita rakit. Setelah itu bisa kita pasang murnya, mur 10 pengunci ini langsung dikasih kencang, enggak apa-apa ya, karena untuk prosesnya kita sudah selesai. Oke, jangan lupa dilap, dibersihkan. Nah, ini kita dapat sekitar 65 ya, 60. Oke, seperti ini downsize fork Suntour XCM Polygon Cascade 4. Terima kasih, semoga bermanfaat.